Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Siti Ayufani, NIM saya 2006037. Saya berasal dari Prodi Ekonomi Pembangunan dari Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi pertemuan pertama, yaitu mengenai pengertian dan penggunaan statistika, jenis-jenis statistika, jenis-jenis data, sumber daya statistika, skala pengukuran, dan kebohongan statistika. Secara umum, pengertian statistika adalah ilmu mengumpulkan, mendata, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data menjadi informasi untuk membantu pengambilan keputusan yang efektif. Sedangkan statistika menurut pendapat para ahli, yaitu yang pertama adalah pendapat Marguerite T. F. Hall pada tahun 1852 menyatakan bahwa statistika adalah suatu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data, menganalisa data, dan menyimpulkan dan mengadakan penafsiran data yang berbentuk angka. Yang kedua, menurut pendapat Sugiana pada tahun 2001. Statistika adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan fakta, pengolahan, serta penganalisaannya, penarikan kesimpulan, penyajian, dan publikasi dari data-data yang berbentuk angka. Menurut pendapat Lord William Horden Hall, statistika adalah salah satu bidang sains yang berhubungan dengan eksistensi informasi dari sebuah data numerik dan digunakan untuk membuat keputusan dari suatu populasi di mana data itu didapatkan. Menurut pendapat Asher, hal-hal yang berkaitan dengan suatu langkah atau metode dalam mekanik sebuah kesimpulan dari hasil uji coba. Dan yang terakhir, menurut Good, Gray, Buck, dan Boyce, satu tertinggi dari salah satu metode ilmiah dan berkaitan dengan percobaan penyelidikan dan penarikan kesimpulan. Dilihat dari perkembangannya, pengertian statistika pada zaman Mesir dan Cina untuk menentukan besar pajak, pada zaman gereja untuk mencatat kelahiran, kematian, dan pernikahan. Namun, pada tahun 1937, Tinbergen mengembangkan ekonomi statistik, Higgs mengembangkan matematika untuk analisis ISLM, dan pada tahun 1950, Bayes mengembangkan teori pengambilan keputusan. Dalam mempelajari statistika, ada beberapa istilah yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah populasi. Populasi adalah sekumpulan orang atau objek yang sedang diteliti. Yang kedua ada sensus. Sensus adalah pengumpulan data pada sebuah populasi. Yang ketiga adalah sampel. Sampel adalah sebagian dari populasi yang apabila diambil dengan benar, merupakan representasi dari populasi. Yang keempat ada parameter, ukuran deskripsi dari populasi. Yang kelima adalah statistik, ukuran deskriptif dari sampel. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penggunaan statistika dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama sebagai manajemen. Masalah yang dihadapi seperti penentuan struktur gaji, pesangon, dan tunjangan karyawan. Yang kedua penentuan jumlah persediaan barang dalam proses, dan barang jadi. Yang ketiga, evaluasi produktivitas karyawan. Yang keempat, evaluasi kinerja perusahaan. Selanjutnya sebagai akuntansi. Masalah yang dihadapi seperti penentuan standar audit barang dan jasa. Yang kedua, penentuan depresiasi dan apresiasi barang dan jasa. Yang ketiga, analisis rasio keuangan perusahaan. Selanjutnya, statistika sebagai pemasaran. Masalah yang dihadapi seperti penelitian dan pengembangan produk, analisis potensi pasar, segmentasi pasar, dan diskriminasi pasar. Ramalan penjualan, efektivitas kegiatan promosi penjualan. Statistika sebagai keuangan. Masalah yang dihadapi seperti potensi peluang kenaikan dan penurunan harga saham, suku bunga, dan reksadana. Tingkat pengembalian investasi beberapa sektor ekonomi, analisis pertumbuhan laba dan cadangan usaha. Penggunaan statistika dalam ekonomi pembangunan, yaitu sebagai analisis pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan suku bunga. Yang kedua, pertumbuhan penduduk dan tingkat pengangguran serta kemiskinan. Yang ketiga, indeks harga konsumen dan perdagangan besar. Yang terakhir, penggunaan statistika dalam agribisnis. Masalah yang dihadapi seperti analisis produksi tanaman, ternak ikan, dan kehutanan. Yang kedua, kelayakan usaha dan skala ekonomi. Yang ketiga, menaikkan manajemen produksi agribisnis. Setelah saya menjelaskan mengenai pengertian dan penggunaan statistika tadi, saya akan melanjutkan materi mengenai jenis-jenis statistika. Statistika terdiri atas dua jenis. Yang pertama, yaitu statistika deskriptif. Statistika deskriptif adalah suatu ilmu pengetahuan statistika yang mempelajari tata cara penyusunan dan penyajian data yang dikumpulkan dalam satu penelitian.
Contohnya adalah dalam bentuk tabel frekuensi dan grafik. Selanjutnya dilakukan pengukuran nilai-nilai statiskanya seperti arithmetic, mean, dan standard definition. Setelah saya menjelaskan mengenai pengertian dan penggunaan statistika, selanjutnya saya akan melanjutkan materi mengenai jenis-jenis statistika. Statistika terdiri atas dua jenis. Yang pertama, statistika deskriptif. Statistika deskriptif adalah ilmu pengetahuan statistika yang mempelajari tata cara penyusunan dan penyajian data yang dikumpulkan dalam satu penelitian. Contohnya seperti dalam bentuk tabel frekuensi atau grafik. Selanjutnya dilakukan pengukuran nilai-nilai statistikanya seperti arithmetic dan standard definition. Sesuai ruang lingkup yang dimilikinya, analisis dalam statistika deskriptif akan meliputi penyajian data, ukuran pemusatan, ukuran penyebaran, angka indeks, deret berkala, dan peramalan. Selanjutnya, jenis statistika induktif. Statistika induktif adalah ilmu pengetahuan statistika yang mempelajari tata cara penarikan kesimpulan mengenai keseluruhan populasi berdasarkan data yang ada dalam suatu bagian dan populasi yang disebut dengan sampel. Analisis dalam statistika induktif akan meliputi probabilitas dari teori keputusan, metode sampling, teori pendugaan, pengujian hipotesis, regresi dan korelasi, statistika non-parametrik. Jenis-jenis data berdasarkan sifatnya. Yang pertama adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah observasi yang tidak menggunakan angka. Contohnya adalah jenis kelamin, warna kesayangan, dan asal suku. Yang kedua adalah data kuantitatif, yang mana data ini hasil observasinya digunakan dengan angka-angka data kuantitatif. Data kuantitatif tersebut terbagi atas dua juga. Yang pertama adalah data distrik, yang mana data ini hanya mempunyai jumlah terbatas. Contohnya, jumlah mobil, jumlah staf, jumlah TU, jumlah mahasiswa UNP. Yang kedua adalah data kontinu, yang mana data ini secara teorisnya dapat menjalani setiap nilai. Contohnya, berat badan, jarak kota, luas rumah, dan lain-lain. Setelah saya menjelaskan mengenai materi, jenis-jenis statistika dan jenis-jenis data statistika, selanjutnya saya akan melanjutkan materi mengenai sumber data statistika. Sumber data statistika terbagi atas dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung atau data yang didapatkan dari orang yang bersangkutan. Data primer dapat diperoleh dari responder melalui kuesioner, kelompok fokus, dari panel, atau juga data hasil wawancara peneliti dengan narasumber. Yang kedua adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh berdasarkan sumber yang sudah ada. Data ini dapat diperoleh dari dokumentasi perusahaan berupa absensi, gaji, laporan keuangan, publikasi perusahaan, laporan pemerintahan, data yang diperoleh dari majalah, dan lain sebagainya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai skala perhitungan statistika. Yang pertama adalah skala nominal, merupakan skala yang semata-mata hanya untuk memberikan indeks, label, atau nama saja yang tidak memiliki makna lain. Contohnya sebagai berikut ini. Para contoh, kode 1 sampai dengan kode 5 ada karena memberikan tanda saja yang tidak dapat digunakan untuk membandingkan dengan data yang lain. Yang kedua adalah skala ordinal, yaitu skala ranking, di mana kode yang diberikan dijadikan sebagai urutan tertentu pada data, namun tidak menunjukkan sebuah selisih yang sama. Contohnya sebagai berikut. Berdasarkan contoh, skala kecantikan yang memiliki skor tertinggi adalah Anji, artinya Anjilah yang paling cantik. Sedangkan yang memiliki skor terendah adalah Bram. Namun bukan berarti Anji lebih cantik 4 kali lipat daripada Bram. Dengan demikian, skor hanya menunjukkan pengakuan yang lebih tinggi, bukan berarti kelipatan. Pada skala nominal dan skala ordinal biasanya menggunakan analisis statistika non-parametrik. Selanjutnya yang ketiga. Yang ketiga adalah skala interval. Skala interval menggunakan sifat ordinal, mempunyai jarak dan nominal antara satu penyusun dengan yang lainnya.
Contohnya saham sangat prospektif dengan harga 5.840 sampai 6.500. Yang keempat adalah skala rasio. Angkanya mempunyai sifat nominal, ordinal, dan interval serta mempunyai nilai absolut dari objek yang diukur. Yang telah saya paparkan tadi, skala rasio dapat disimpulkan setiap satuan pengukuran mempunyai satuan yang sama dan mampu mencerminkan kelipatan antara satu pengukuran dengan pengukuran lainnya, yang mana artinya dalam tabel tersebut, Robi memiliki berat badan 2 kali lipat daripada Ocha. Materi terakhir yang akan saya bahas pada materi pertemuan pertama ini adalah mengenai alat bantu program statistika dalam komputer. Yang pertama, SPSS. Pertama dirilis pada tahun 1968, dikembangkan oleh Norman Honey dan C. Haidal Puni. SPSS pada awalnya dibuat untuk keperluan pengusaha, pengolahan data statistika untuk ilmu-ilmu sosial. Yang kedua adalah Minitab, program komputer yang dirancang untuk melakukan pengolahan statistika. Mintab dikembangkan di perusahaan State University oleh Barbara V. Ryan, Thomas A. Ryan Jr. dan Brian Lejeune pada tahun 1972. Yang ketiga ada SAS, Statistical Analysis System. Dikembangkan oleh Anthony J. Barr pada tahun 1966, SAS menggunakan bahasa pemrograman dan memungkinkan programmer melakukan data analisis statistika peramalan untuk mendukung keperluan riset operasi, peningkatan kualitas pengembangan aplikasi data, dan lain sebagainya. Yang keempat ada LISREL, merupakan software statistik yang ketiga dan paling sering digunakan dalam dunia pendidikan. Linear Structural Relationship atau LISREL dikembangkan oleh Carl Jonas Keck pada tahun 1973. Yang kelima disebut dengan AMOS atau Analysis of Moment Structure, salah satu software yang digunakan untuk mengestimasi model pada model SEM. Yang keenam atau yang terakhir adalah EViews atau Economic Views, merupakan perangkat lunak atau software yang banyak digunakan untuk kepentingan analisis data ekonomi dan keuangan. Awalnya dikembangkan oleh Quantitative. Selanjutnya, saya akan memberikan gambaran beberapa alat bantu belajar untuk mempelajari pelajaran statistika ini. Yang pertama, seperti kita mencari contoh kasus. Dengan adanya kasus, kita bisa mengkaji, menganalisa, mengumpulkan informasi dan data-data yang ada, dan membaca ringkasan apa yang diperlukan untuk kasus tersebut. Setelah itu, kita dapat menjawab soal, latihan soal, dan setelah latihan soal terjawab, kita dapat mengembangkannya menggunakan MS Excel untuk statistika. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.